Nurdin Abdullah bukan OTT. Ini hanya berdasarkan bukti-bukti petunjuk yang ada sehingga dia dilingkupkan masuk ke OTT. Problem hukumnya adalah karena memang berdiri sendiri. Pak Edi itu menyatakan saya disuruh, Pak Nurdin mengatakan, oh saya tidak pernah suruh. Jadi berbantah-bantahan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiri bersama saya, Dede Arunsa, di acara Kopi Tumpah, tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu. Diskusi kita hari ini mengangkat tema hukum di acara Kopi Tumpah, yang insya Allah akan kita regulerkan mengenai tema hukum. Dan tema yang kita angkat untuk hari ini adalah menguak substansi perkara NA. Nah, hadir di tengah-tengah kita narasumber yang cukup kapabel dan kompeten untuk membicarakan hal tersebut. Hadir akademisi dari Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Amir Ilyas, SH.MH. Apa kabar Pak Amir? Alhamdulillah baik. Selain itu hadir kuasa hukum Agung Sucipto, Bapak Muhammad Nursal, SH. Apa kabar Pak Nursal? Alhamdulillah selalu baik. Dan hadir juga Direktur Bukamatanews.id, Pak Muhammad Taufik. Apa kabar Pak? Baik. Diskusi kita hari ini mengangkat mengenai substansi perkara NA. Perlu kita saksikan karena perkara NA ini menyita perhatian publik. Perkara NA ini awal-awalnya merupakan perkara yang cukup menjadi tendensi nasional, bahkan di kota Makassar ini menjadi trending topik. Nah, bagaimana sebenarnya substansi perkara NA yang sesungguhnya? Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, saya langsung saja mengenai perkara NA ini. Beberapa waktu yang lalu kan terjaring peristiwa operasi tangkap tangan oleh KPK, dan sementara persidangannya hari ini itu telah berlangsung. Nah, untuk melihat bagaimana sebenarnya kronologi utamanya, saya akan tanyakan langsung kepada kuasa hukum Agung Sucipto, Bapak Muhammad Nursal. Bagaimana kronologis tertangkap tangan sebenarnya Pak Muhammad Nursal? Ya, jadi perkara Pak Agung Sucipto itu sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi perkaranya sudah ingkrah ya, Sudah untuk ingkrah. perkara Agung Sucipto. Ya. Nah, kronologis tertangkap tangannya itu bagaimana Pak Muhammad Nursal? Kronologis tertangkap tangan itu, kalau tidak salah pada tanggal 26 Februari tahun 2021. Nah, yang tertangkap tangan pada saat itu sebenarnya ada 5 orang yang dibawa ya, tetapi esoknya yang ditetapkan sebagai tersangka itu ada 3 orang, Pak Agung Sucipto, Pak Nurdin Abdullah, sama Pak Edi Rahmat. Nah, kronologisnya itu ya biasalah kalau misalnya KPK melakukan operasi tangkap tangan, tentu sudah berhari-hari bahkan berbulan-bulan diintai. Nah, kebetulan hari naasnya itu hari Kamis Jumat itu tanggal 26 itu KPK lebih dahulu mengintai pertemuan antara Pak Agung Sucipto dengan Pak Edi Rahmat. Nah, ada pertemuan di Fireplace, ada pertemuan di rumah makan nelayan. Nah, dari situlah kemudian KPK mengikuti. Di perjalanan ada pemberian uang dari Agung Sucipto ke Edi Rahmat di Jalan Sultan Hasanuddin kalau tidak salah, dari mobil ke mobil. Nah, kemudian nanti operasi tangkap tangan itu, jadi pemberian uang sudah dilakukan sebelum sebelum ditangkap Agung Sucipto dan Pak Edi Rahmat. Pak Agung itu ditangkap setelah memberikan uang ke Pak Edi Rahmat. Dia ditangkap pada saat perjalanan ke Bulukumba, kalau tidak salah perbatasan Takalar Jeneponto. Sedangkan Pak Edi Rahmat sendiri ditangkap di rumahnya beliau itu di Hertasning dengan uang yang ada pada saat itu 2 M kalau tidak salah yang ditangkap diambil di rumahnya, disita. Apakah ada pemberian langsung waktu itu tertangkap tangannya itu? Apakah KPK menangkap Pak Nurdin Abdullah dengan posisi ada penyuap atau bagaimana? Tidak, terpisah. Jadi pertama yang ditangkap itu Pak
Agung Sucipto, perjalanan ke Bulukumba. Yang kedua, yang ditangkap itu Pak Edi Rahmat di Air Tasning. Nah, posisi uang pada saat itu sudah diserahkan pada saat itu. Kan kira-kira jam-jam 11, jam 10 itu pemberian uangnya. Nanti setelah pemberian uang itu Pak Agung ke Bulukumba, Pak Edi pulang ke rumahnya. Nah, pada saat Pak Agung ke Bulukumba, pada saat Pak Edi pulang ke rumahnya itulah ditangkap. Nah, bagaimana dengan posisi Pak Nurdin Abdullah? Pak Nurdin Abdullah, jadi pemberian uang sama sekali fakta, bahkan juga Pak Edi Rahmat menyampaikan, pemberian uang sama sekali tidak diketahui pada saat itu ya, pada tanggal 26 Februari, tidak diketahui oleh Pak Nurdin Abdullah. Mungkin, dan faktanya juga, Pak Edi juga belum melapor ke Pak Nurdin Abdullah bahwa dia menerima uang dari Pak Agung Sucipto. Nah, Pak Nurdin sendiri ditangkap, dijemput di rumah jabatan. Dan pada saat itu, uang pemberian Pak Agung Sucipto itu tidak di Pak Nurdin Abdullah. Nah, mengenai ada uang yang disita di rumah jabatan, itu uang lain yang bukan dari Pak Agung Sucipto. Itu kalau keterangan yang di perkara kami, itu uang masjid katanya, uang masjid perumahan dosen Tapalan Reko, tidak salah 2 miliar jumlahnya. Jadi begitu ya peristiwa OTT-nya ya. Nah, saya ke akademisi dulu. Apakah peristiwa tertangkap tangan itu sebenarnya apa itu yang peristiwa tertangkap tangan? Bagaimana yang dimaksud peristiwa tertangkap tangan? Bagaimana yang dimaksud proses penyidikan, melewati proses penyelidikan dan sebagainya? Silakan Pak akademisi. Ya, terima kasih. OTT ini menjadi tren di KPK, padahal biasanya di tindak pidana biasa itu OTT biasanya didapat di pencurian. Ini menjadi trending dan ada perbedaan persepsi kita di hukum pidana terkait OTT di KUHP dan OTT di KPK. Kalau di OTT secara letterlet di KUHP ya jelas harus ada barang pada saat itu, ada bukti jelas nyata, tidak diragukan lagi. Kalau OTT-nya KPK ini ada sedikit perbedaan, mungkin karena kecanggihan alat teknologi atau katakanlah sadapan, sehingga bukti petunjuk saya lihat itu sudah dijadikan sebagai OTT oleh KPK. Ini tidak bermaksud, ini fakta yang saya baca di kasus Nurdin Abdullah. Kalau kita sekilas melihat bahwa ya Nurdin Abdullah bukan OTT, ini hanya berdasarkan bukti-bukti petunjuk yang ada sehingga dia dilingkupkan masuk ke OTT. Itu dulu yang penjelasan saya tentang OTT. Oh iya. Nah, dalam perkembangannya kemudian, ini kan ada beberapa barang bukti yang ditemukan, termasuk sejumlah uang yang dikembalikan dan sebagainya. Itu ada yang menyatakan bahwa ini tersangkut dengan dugaan suap dan ada yang menyatakan dugaan gratifikasi. Nah, sebagai seorang akademisi, bisa tidak memberikan pencerahan kepada kita semua apa perbedaan sebenarnya dari suap dan gratifikasi? Jadi sebenarnya inilah inti dari substansi kalau kita amati kasus Nurdin Abdullah, bahwa ada yang belum bisa membedakan antara suap dan gratifikasi. Termasuk juga dakwaan jaksa yang kita bikin bingung karena Agung Sucipto itu didakwa dengan pasal 5 penyuapan. Tiba-tiba Nurdin Abdullah didakwa dengan gratifikasi. Jadi yang membedakan suap dan gratifikasi itu, gratifikasi perlu diketahui itu hanya semacam pemberian ya, hadiah. Hadiah baik sebelum ataupun sesudah. Kalau suap itu memang transaksional, ada deal, ada hal yang akan terjadi. Itu kalau suap. Kalau gratifikasi ini belum tahu. Lucunya di undang-undang kita suap itu ya, makanya saya anggap beruntunglah Pak Agung ini. Karena hanya dikenakan pasal 5. Karena pasal 5 memang itu hanya mengatakan bahwa minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Apesnya Nurdin Abdullah dapat pasal gratifikasi yang minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Ini yang kita tidak lihat bagaimana penegak hukum menerapkan pasal ya, yang mana dia mau pasal 12A, 12B harusnya, idealnya ya, kalau ini kita on the track, Nurdin Abdullah harusnya kena juga pasal 5 ya, minimal ayat kedua ya. Itu yang harusnya kena. Dan ini menjadi melebar, saya lihat persidangannya, karena hal yang harusnya berfokus ke Agung Sucipto sudah tidak fokus lagi ke sana. Ini substansinya sudah lain ke kontraktor-kontraktor yang lain.
Jadi ada perluasan pertanggungjawaban pidana dalam hal ini turut serta yang lagi dimainkan di jaksa KPK dengan majelis di persidangan. Saya lihat ya, menurut saksi-saksi yang ada. Oh ya, terima kasih. Saya kembali ke Pak Nursal, bahwa terungkap tadi bahwa dugaan pasal yang kemudian menjerat Pak Agung ini adalah pasal suap. Ya. Apakah dalam fakta-fakta persidangan Pak Agung waktu terdahulu, apakah disinggung juga mengenai nama-nama lain ataukah pemberian-pemberian lain kepada Nurdin Abdullah? Ya, saya ringkas ya peristiwa yang terjadi di kasus Pak Agung Sucipto berkaitan dengan Pak Nurdin Abdullah. Yang pertama, pemberian uang sejumlah 150 dolar Singapura antara Pak Agung Sucipto dengan Pak Nurdin Abdullah. Ini direct, ini langsung dilakukan di rumah jabatan. Agung Sucipto mengaku, Pak Nurdin Abdullah pun mengaku telah menerima uang 150 dolar Singapura. Tetapi pembelaan Pak Nurdin di kesaksiannya di perkara Pak Agung itu, bahwa uang itu bukan untuk kepentingan proyek-proyek, bukan kepentingan untuk ada yang dilanggar di pemerintahan, tetapi itu kepentingan untuk Pilkada Bulukumba. Nah, itu satu peristiwa yang pertama. Meskipun di kemarin di kesaksian Andi Makassau, kalau tidak salah, calon bupati itu dibantah bahwa tidak pernah saya diberikan uang untuk kepentingan Pilkada Bulukumba. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang peristiwa OTT, pemberian uang dari Pak Agung Sucipto ke Pak Edi Rahmat. Nah, itu uang untuk dianggap uang terima kasih atas proyek yang telah diberikan kepada Pak Agung Sucipto. Nah, khusus untuk peristiwa ini, itu bukan Pak Nurdin Abdullah yang langsung menerima, tetapi melalui Edi Rahmat. Nah, fakta persidangan pada saat OTT, memang tanggal 26 itu Pak Nurdin tidak dilaporkan, Pak Nurdin tidak mengetahui peristiwa itu. Nah, akan tetapi ada peristiwa yang bisa ditarik ke situ. Karena menurut kesaksian Edi Rahmat, ya memang pada saat itu tidak ada komunikasi. Saya juga sempat mencari beliau di Rujak, tapi tidak ada komunikasi, saya belum melapor. Tetapi 2 minggu sebelumnya beliaulah yang meminta saya untuk mencari uang di kontraktor-kontraktor. Nah, peristiwa selanjutnya itu peristiwa pemberian uang dari kontraktor lain ke Ibu Sari. Nah, itu juga ada itu, dan itu juga di persidangan Pak Agung Sucipto itu saksi-saksi menyatakan demikian. Jadi ada Pak Edi yang menurut keterangan Pak Edi dia disuruh mencari uang di kontraktor, meminta uang di kontraktor. Ada juga pengakuan Pak Ibu Sari bahwa saya juga disuruh untuk mencari uang. Nah, problem hukumnya di mana nanti beliau yang menjawab. Problem hukumnya adalah karena memang berdiri sendiri. Pak Edi itu menyatakan saya disuruh, Pak Nurdin mengatakan oh saya tidak pernah suruh. Jadi berbantah-bantahan begitu. Sehingga satu saksi kemudian satu saksi yang lain membantah, dan tidak ada bukti rekaman gitu ya. Mungkin ada bukti petunjuk tetapi dari saksi-saksi yang lainnya. Begitu juga Ibu Sari. Ini juga saling berbantah-bantahan ini. Bahkan kalau persidangan kami saling mengucapkan sumpah lah seperti itu. Nah, ini adalah beberapa peristiwa pemberian uang yang sempat terungkap di persidangan Pak Agung. Jadi saya mau tegaskan bahwa ini pemberian uang kepada Pak Nurdin atau yang dianggap orangnya begitu, bukan kerugian negara. Ini kan seolah-olah pada kerugian negara. Tidak ada, ini murni pemberian uang. Tidak ada kerugian negara di sini. Nah, terus ada pemberian uang yang untuk masjid dari kontraktor-kontraktor lainnya, itu juga melalui ajudannya. Misalnya ini fakta ya, di fakta persidangan. Pak ajudannya menyampaikan ke kontraktor-kontraktor, Pak Nurdin lagi membangun ini masjid, mau ndak menyumbang. Nah, kebetulan ada beberapa kontraktor yang menyatakan bersedia menyumbang. Nah, ini semualah yang kemudian bersaksi di persidangan Pak Agung Sucipto bahwa benar kami menyumbang itu, tapi untuk kepentingan pembangunan masjid. Tapi yang menyampaikan itu bukan Pak Nurdin, itu yang menyampaikan adalah Pak Ajudan. Nah, kira-kira begitu substansi perkaranya Pak Host. Nah, kemudian mengenai peristiwa, betul tadi kan menyinggung pasal-pasalnya ya. Iya. Nah, betul yang disampaikan oleh beliau pakar hukum pidana tadi, yang menyatakan bahwa kita ini didakwa pasal 5 ayat 1-nya. Kemudian yang terbukti, sebenarnya 2 ya, alternatif, pasal 5 atau pasal 13. Pasal 5 ayat 1 atau pasal 13. Tetapi hakim menganggap yang terbukti adalah pasal 5. Nah, pasal 5 itu suap. Ya, pasal 5 itu suap, artinya ada yang disuap. Nah, sayangnya pemberi
Pak Agung Sujipto itu didakwa pasal 5, tetapi dan terbukti pasal 5, tetapi di dakwaannya Pak Edi maupun Pak Nurdin, yang dianggap sebagai orang yang menerima suap dari Pak Agung Sujipto ini tidak dikenakan pasal 5 itu, justru dikenakan pasal gratifikasi itu ya. Dan pasal 11 begitu. Ya. Nah, ini tadi yang disampaikan beliau itu juga yang menjadi diskursus kami begitu. Kebetulan tadi menyampaikan beliau. Nah, dia didakwa pasal 5. Oh iya ya. Terus Pak Nusa tadi menyinggung mengenai ada pemberian dari kontraktor lain yang terungkap di persidangan. Nah, bagaimana status pemberian tersebut, Pak Amir? Dari sisi hukumnya, apakah pengembalian itu ataukah pemberian itu dengan alibi bahwa ini untuk kepentingan sosial, ini untuk kepentingan masjid? Apakah bagaimana status uang tersebut? Ya, saya kemudian saya lihat kemarin kan ramai-ramai para pejabat di Pemprov mengembalikan uang ya. Saya tidak tahu apa tendensinya, yang jelas di Undang-Undang Tipikor pasal 4 pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Tapi yang kedua yang kita bisa lihat fakta di persidangan bahwa memang terbukti ada pemberian. Ada pemberian, semua kontraktor mengaku ada pemberian. Ada 3 saya lihat, ada 2 ya, ada 2 sosial, utamanya masjid dan operasional. Ini operasional yang saya belum jelas kalau kita lihat operasional apa ini. Semua minta dana masjid atau sumbangan dan dana operasional. Ini, dan yang unik kasus ini adalah Pak Nurdin Abdullah tidak pernah secara langsung menerima uang itu. Semua lewat Bu Sari, ajudan ya, ajudan ada 2 yang selalu disebut-sebut itu, kemudian Bu Sari, itu 3 yang berputar-putar, dan ini di persidangan saling berbantah. Pak Nurdin mengaku tidak pernah menyuruh, Bu Sari mengaku bahwa saya disuruh, begitu. Jadi ini yang nanti hakim yang akan saya kira menentukan apakah ini betul-betul pemberian ada hubungannya dengan jabatannya atau tidak, atau memang murni untuk kepentingan sosial untuk bantuan masjid. Itu yang kita tunggu. Kemudian ya ini yang menjadi korban adalah ya kontraktor yang lain. Yang kita tidak mengerti posisi kasusnya sekarang, kenapa KPK seakan-akan ingin meyakinkan hakim bahwa memang gubernur ini selalu menerima uang hadiah begitu. Itu yang saya tangkap, saya pikir, sehingga dia tidak fokus lagi di kasus Pak Agung, peristiwa OTT-nya lagi. Dia fokus sekarang ini meyakinkan hakim bahwa memang selama ini ada pemberian, ada gratifikasi yang terjadi antara Nurdin Abdullah dengan para kontraktor yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, itu pandangan dari sisi akademis. Nah, sekarang kita ingin mengetahui dari fakta-fakta hukum yang ada dari pemberitaan media selama ini. Nah, hadir, saya jelaskan tadi, Direktur Bukamata mungkin bisa memberikan fakta-fakta hukum apa yang didapat dari pemberitaan selama ini tentang peristiwa operasi tangkap tangan Nurdin Abdullah dan Agung Sujipto. Silakan Pak. Ya, saya izin buka masker dulu. Ya. Dari tadi mesti ya. Ya, terima kasih host kita yang selalu ceria. Iya. Pertama mungkin saya ucapkan mungkin terima kasih atas mewakili teman-teman di Bukamata News atas kehadiran narasumber kita, ada Pak Amir dan Pak Nursal, terkait mungkin pandangan dari media selama ini. Sebenarnya kita flashback dulu ke belakang, mungkin Februari ya, penangkapan dari Bapak Gubernur Nurdin Abdullah ditangkap. Penangkapan Pak Nurdin Abdullah itu sebenarnya sangat mengagetkan semua orang. Sebenarnya sih waktu itu kan penangkapan subuh ya, ditangkap. Teman-teman, saya awal ceritanya mungkin ini kan banyak media yang sudah takut-takut juga yang memuat, belum ada koordinasi dari ini, belum ada konfirmasi dari ini, makanya beberapa sih media yang sudah berani mengangkat penangkapan Pak Nurdin Abdullah. Terkait mungkin pada jam pagi kita dari tim Bukamata sudah mengkonfirmasi jubir KPK Pak Firly dan Pak Fikri, sorry. Dan alhamdulillah dijawab membenarkan, makanya kita berani mengangkat bahwa Pak Nurdin fix tertangkap pada subuh.
terkait mungkin jalannya sidang sampai kemarin ya, Kamis langsung saja sudah menghadirkan, mungkin kemarin menghadirkan 7 saksi terkait kemarin yang saksi yang terkait masjid di Moncoloy. Yang saya mau sampaikan bahwa saat ini mungkin Pak Nurdin Abdullah masih sementara proses persidangan, banyak bukti yang dihadirkan, saksi-saksi juga. Kita mungkin sebelum mungkin memponis atau menjatuhkan ponis ke Pak Nurdin Abdullah, kita belum menjudge mungkin Pak Nurdinnya. Sekarang kan sudah inkrah Pak, siapa lagi? Pak Agung. Jadi mungkin masih beberapa saksi lagi sampai sebelum menunggu kepastian hukum dari Pak Nurdin. Ya, silakan. Oh ya, itu tadi pandangan dari media ya mengenai fakta-fakta yang hari ini muncul dalam persidangan dan proses pemberitaan selama ini terkait dengan perkara operasi tangkap tangan Pak Nurdin Abdullah. Jadi cukup disclaimer bahwa forum diskusi ini bukan untuk menjudge, tetapi membicarakan mengenai substansi perkara yang sudah inkrah. Itu perkaranya Pak Agung. Tapi untuk perkaranya Pak Nurdin kita serahkan kepada proses hukum yang berjalan, karena masih akan menghadirkan beberapa saksi dan persidangan-persidangan selanjutnya. Mungkin akan ada episode selanjutnya terkait dengan sebelum adanya vonis Pak Nurdin Abdullah ini, mungkin akan ada sesi selanjutnya dari diskusi kita kali ini. Tetapi disclaimer bahwa kami tidak membicarakan kasus yang sementara berjalan, tetapi kami hanya membicarakan mengenai kasus yang sudah inkrah, yaitu peristiwa OTT-nya Pak Agung dan Pak Edi Rahmat yang ada hubungannya dengan Pak Nurdin Abdullah. Saya lanjut lagi ke Pak Amir mengenai orang-orang yang hari ini disebut, ya, orang-orang hari disebut sudah disinggung tadi mengenai ada beberapa orang yang kemudian dihadirkan seolah-olah ingin membuktikan bahwa Pak Nurdin ini menerima gratifikasi, padahal untuk sangkaan awal atau peristiwa awal yang terjadi adalah peristiwa tangkap tangan. Ya, mungkin begitu Pak Amir ya. Nah, ketika melihat orang-orang ini misalnya dengan alibi bahwa ini untuk kepentingan sosial, apakah itu bisa menjadi hal yang meringankan bagi para pelaku ini, kalau kita anggap sebut para pelaku ini karena sudah ditetapkan sebagai terdakwa? Iya, kalau menurut saya berdasarkan fakta-fakta persidangan memang jaksa harus bekerja ekstra ya untuk meyakinkan hakim bahwa memang terjadi gratifikasi. Cuma memang efek dari pasal 12A, B dan pasal 11 itu, kalau ini terjadi, pasal itu mensyaratkan bahwa pemberi dan penerima gratifikasi harusnya kena dua-duanya. Makanya orang-orang yang disebut memberi itu kontraktor-kontraktor ini yang saya kira jadi tanda tanya kita, apakah KPK juga berani menetapkan seperti yang terjadi di Agus Sucipto atau tidak. Kecuali ada pasal di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu pasal 12E ya kalau tidak salah, 12E, bahwa kalau para kontraktor ini merasa tertekan dan terpaksa menyerahkan itu uang atau seakan-akan pemerasan lah, begitu maka tidak ada masalah. Maka dia bisa bebas seperti itu. Itu konstruksi hukumnya seperti itu. Kalau misalnya hakim merasa bahwa ini penerima juga harus kena, ya bisa saja. Semua bisa terjadi karena sampai saat ini persidangan masih menghadirkan saksi-saksi. Belum masuk ke tuntutan, belum masuk ke pledoi pembelaan, belum masuk replik, masih panjang. Iya, masih panjang. Apalagi menghadirkan sekitar 90-an saksi ya. Iya. Itu cuma saya lihat saksi-saksi kunci sudah dihadirkan. Jadi orang-orang yang merasa terlibat memberikan uang atau semacam hadiah lah ya ke Edi Rahmat maupun ke Pak Nurdin Abdullah, itu yang akan masih sampai sekarang pasti tidak bisa tidur nyenyak. Oh iya. Iya, karena mereka butuh kepastian bahwa saya bagaimana posisi saya. Itu yang menurut saya harus
dikelirkan, itu yang ditunggu ya. Kalau saya pribadi ya dia harus siap. Iya. Karena secara hukum tidak ada jalan lain, dia harusnya hadapi ya. iya. Iya, betul. Itu. Nah, saya ke Pak Nursal kembali. Sejauh ini Pak Agung ada di mana, Pak Nursal? Pak Agung sekarang alhamdulillah karena sudah ingkrah dan sudah dieksekusi, yang bersangkutan sekarang sudah di Lapas Sukamiskin. Oh, sudah di Bandung ya? Sudah di Bandung. Oh. Jadi awalnya ditahan di KPK, kemudian pada saat proses persidangan ditahan di Lapas Makassar, kemudian dieksekusi itu di Lapas Sukamiskin. Nah, semua proses ini adalah kewenangan KPK. Kita hanya bisa berharap, tetapi semua kewenangan di mana ditahan itu tentunya diserahkan sepenuhnya kepada KPK yang punya kewenangan. Nah, kemudian saya tambahkan sedikit bahwa tentu kita harus menghormati proses persidangan Pak Nurdin. Kemudian benar bahwa yang disampaikan tadi, kita berbicara tentang Pak Agung, fakta Pak Agung Sucipto, tetapi yang berkaitan dengan Pak Nurdin. Kan asasnya res judicata probitata habetur, putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap harus kita hormati. Betul. Nah, jadi itu yang kita disclaimer kita ya, disclaimer kita untuk diskusi hari ini sampaikan untuk hari ini begitu. Jangan sampai bahwa kita mengomentari putusan, tidak. Yang kedua, pengalaman kami ya, kita harus menghormati penegak hukum seperti jaksa kemudian hakim, karena beliaulah itu yang berjam-jam duduk, betul, mengungkap berhari-hari duduk mengungkap fakta, capek sampai malam gitu. Kami waktu persidangannya Pak Agung itu, kita yang Pak Jaksa, Pak Hakim, kita yang ikuti berjam-jam, tapi orang lain yang berkomentar, kenapa tuntutannya terlalu ringan? Iya, tuntutannya ringan. Tuntutannya ini hakim harus seperti ini. Ini kan maksud saya, kita yang mengalami bahwa kami ini, misalnya kami mengetahui fakta, kami mengetahui fakta, dan kami berusaha ungkap bahwa ini loh hal-hal yang meringankan buat, kita merasa bersalah. Tapi ada banyak hal yang meringankan yang harus diketahui oleh hakim supaya menjadi pertimbangan hukumannya juga ringan begitu. Itu kan tidak diketahui oleh publik. Tapi tiba-tiba berkomentar tidak tahu, ternyata banyak ini hal yang meringankan Pak siapa namanya? Pak Agung misalnya proyeknya lancar. Nah, Pak Agung pekerjaannya bagus. Dan itu diakui sendiri oleh Pak Nurdin bahwa salah satu kontraktor yang paling bagus pekerjaannya ini di persidangan. Itu fakta ya, fakta persidangan. Fakta persidangan ini. Pak Nurdin langsung menyampaikan. Itu Pak Agung, bahkan dia bilang kalau Pak Agung tidak dipakai sebagai kontraktor, provinsi yang rugi. Itu fakta persidangan, Pak Nurdin sendiri yang menyampaikan begitu. Artinya begini, kalaupun nanti Pak Nurdin ini apapun dituntut, diputus, apakah ringan atau tidak, kita hargai kerja keras dari jaksa maupun hakim, karena ada banyak hal yang kita tidak ketahui. Mereka yang berjam-jam mengkutui begitu. Misalnya tadi beliau menyampaikan bisa saja karena ini kan tidak ada kerugian negara kemudian disumbang, bukan untuk kepentingan pribadinya. Masjid tiba-tiba meringankan atau misalnya bebas atau seperti apa, kita harus hargai karena ada fakta yang seperti itu. Jadi ada banyak hal yang meringankan yang kita tidak tahu, yang tiba-tiba fakta persidangan menjadi fakta persidangan. Menjadi fakta persidangan, misalnya sudah menjadi praktik dan jurisprudensi beberapa. Kalau misalnya orang ini masih bisa memungkinkan dan banyak bermanfaat, harusnya diringankan hukumannya. Pak Agung misalnya, kita ungkap fakta di persidangan bahwa beliau ini, kalau orang Makassar bilang, beliau ini menghidupi orang, kasih makan orang 300 lebih, Pak. Ini kalau dihukum berat, kasihan kan. Nah, itu kan hal yang meringankan, yang banyak orang tidak tahu, tiba-tiba berkomentar. Kemudian, ini kan dana PEN ya, proyek Pak Agung itu dana PEN, dan itu 100% sudah PEN selesai. Itu pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan itu ekonomi kalau tidak nasional. salah, hanya proyek Sulsel. ini Sulsel yang selesai 90-100%, yang lain kayaknya masih mandek gitu. Itu juga bisa ditelisik gitu. Jadi banyak hal yang meringankan yang dilakukan oleh Pak Agung yang kita ungkap di persidangan, tapi orang tidak tahu. Tiba-tiba orang, kenapa ini ringan begitu? Mungkin juga nanti Pak Nurdin begitu. Jasanya dibantai, kemudian dia menyumbang ternyata tadi sosial dan operasional saja. Siapa tahu itu yang meringankan atau membebaskan, kita harus hormati. Jadi apapun proses persidangan yang hari ini ada, kita jangan menjudge. Kita cukup itulah diskusi kita hari ini. Kita tidak menyimpulkan apapun. Kita tidak menjudge salah benarnya seseorang, tapi yang kita kuliti hari ini adalah mengenai substansinya, peristiwa yang terjadi pada Pak Nurdin dan Pak Agung Sucipto. Sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya dengan tema-tema hukum yang hangat
untuk kita perbincangkan. Salam Kopi Tumpah, tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.